wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih nikmat keimanan. Dan masih banyak lagi nikmat Allah yang lainnya yang wajib kita syukuri. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sholihah. Anak-anak bisa memanggil dengan sebutan Bu Sol atau Ustadzah Sol. Insya Allah saya akan menjadi pendamping di kelas Zaid bin Tsabit. Saya lahir di Kabupaten Semarang tanggal 16 Februari tahun 1993. Rumah saya di Dusun Kuncen, RT 17, RW 03, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Jauh ya dari SDIT Cahaya Umat. Kalau saya sebagai guru pendamping, tentunya anak-anak soleh akan mempunyai wali kelas juga. Wali kelas kalian bernama Ibu Rohiyatun. Anak-anak soleh bisa memanggilnya dengan sebutan Bu Oki atau Ustadzah Oki. Ustadzah Oki lahir di Pati tanggal 10 Agustus tahun 1982. Rumah Ustadzah Oki di Dusun Kalikidang, RT 4, RW 5, Kelurahan Prengapus, Kecamatan Prengapus, Kabupaten Semarang. Insya Allah, Bu Sol dan Bu Oki akan membersamai kalian selama 1 tahun ke depan. Kami berharap semoga anak-anak soleh bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah dan selalu semangat belajar supaya menjadi anak yang berprestasi dan berakhlak mulia. Amin, insya Allah. Nah, Bu Oki akan menceritakan kisah singkat dari Zaid bin Tsabit, nama dari kelas kita. Yuk kita simak. Anak-anakku yang dirahmati Allah dan Ustadzah banggakan, izinkan Ustadzah menceritakan sedikit tentang kisah Zaid bin Tsabit yang menjadi nama kelasnya anak-anak. Siapakah beliau? Beliau bernama Zaid bin Tsabit bin Ad-Dahak Al-Ansori dari Bani Nazar. Beliau masuk Islam saat umur 11 tahun bersama keluarganya. Saat masih kecil, beliau menemui Rasulullah untuk bisa ikut perang Badar, tapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena beliau masih kecil. Kemudian dia pulang dan menceritakan hal itu kepada ibundanya. Ibundanya pun bersedih karena anaknya belum diizinkan Rasulullah untuk berjihad bersama Rasulullah. Namun dengan kesungguhan dan tekadnya, kemudian Zaid bin Tsabit menemui Rasulullah. Dengan kecerdasannya,
beliau membacakan hafalannya di hadapan Rasulullah. Beliau waktu itu sudah menghafalkan surah sebanyak 17 pada masa itu. Tidak hanya itu, kemudian Rasulullah memberikan kepercayaan, meminta Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa dan menuliskan bahasa orang-orang Yahudi. Nah, dengan waktu yang sangat singkat, hanya 17 hari, kurang dari setengah bulan, beliau sudah mampu menguasai bahasa dan menuliskan bahasa orang-orang Yahudi. Kenapa Rasulullah memintanya? Karena tujuan Rasulullah agar mereka tidak membolak-balikkan isi surat Nabi. Nah, saat dewasa, Zaid bin Sabit saat perang Khandaq dan perang Tabuk diberi kepercayaan oleh Nabi untuk memegang bendera perang dari Bani Nazar. Nah, itu anak-anak kisah sedikit tentang Zaid bin Sabit. Semoga anak-anak mampu menirukan sifat beliau, yaitu kesungguhan untuk belajar, menghafal, menulis, membaca, sehingga Allah nantinya akan memberi anak-anak kecerdasan yang sangat luar biasa. Itulah sedikit kisah tentang sahabat Zaid bin Sabit. Ustadzah ucapkan ahlan wa sahlan, barakallah. Anak-anak berada di kelas 2 Zaid. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi